Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yandi Saputra, SHMH, sebagai dosen tetap pada program studi hukum Fakultas Humaniora Universitas Sari Mulia di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Video ini merupakan bagian dari PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah Hukum Adat. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode UNISM HK 008 dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali untuk ujian tengah semester, dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini membahas tentang pertama, konsep asas sumber sejarah perkembangan hukum adat. Kedua, keberadaan hukum adat sebagai sumber yang hidup di dalam masyarakat Indonesia atau yang dikenal dengan istilah living law. Ketiga, eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Keempat, masyarakat hukum adat, hak ulayat, hukum adat pada ranah kekeluargaan. Kelima, penyelesaian sengketa adat. Keenam, dinamika dan perkembangan hukum adat dalam perspektif konstitusi, hak asasi manusia, dan pembangunan hukum nasional. Serta yang terakhir adalah kebijakan publik dan konsesi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Dalam pembelajaran ini dirancang dengan mengacu pada prinsip delivery, interaction, dan assessment, guna mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi secara sistematis, kontekstual, dan komunikatif dengan memanfaatkan media pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat memahami persoalan hukum adat secara komprehensif, serta menghubungkannya dengan perkembangan hukum nasional dan realitas sosial di masyarakat. Pada aspek interaction, saya mencoba membangun komunikasi dua arah melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis permasalahan hukum, serta memberikan argumentasi berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum adat. Dengan demikian, mahasiswa akan berpikir dan berperan aktif dalam proses pembelajaran, serta mampu mengembangkan kemampuan analitis berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning yang berpusat pada mahasiswa. Adapun media pembelajaran menggunakan diantaranya adalah aplikasi LMS atau Learning Management System. Selanjutnya pada bagian asesmen, saya melakukan penilaian secara berkelanjutan, yang diantaranya memuat pertanyaan lisan, diskusi kelas, penugasan, presentasi, serta umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa. Penilaian dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran, juga sebagai sarana refleksi dan perbaikan proses belajar agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dalam mata kuliah ini telah dimuat di dalam RPS dengan ketentuan bobot penilaian, aktivitas partisipatif sebesar 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini juga telah tertuang dalam RPS, yaitu CPL 03, menguasai konsep teoritis ilmu hukum,
meliputi hukum perdata, pidana, tata negara, dan administrasi negara. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan mampu dikuasai oleh mahasiswa tertuang dalam CPNK 031, yakni adalah mampu mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu-isu aktual dalam dinamika hukum adat. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan beberapa buku referensi yang relevan dengan mata kuliah ini. Juga referensi pendukung, yaitu menggunakan jurnal ilmiah terakreditasi SINTA yang saya dan tim buat atas hasil luaran penelitian saya dengan kajian adat tentang penolong persalinan tradisional. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip hukum adat, menganalisis kedudukan dan eksistensinya dalam sistem hukum nasional. Demikian pengantar pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang mengedepankan delivery yang efektif, interaction yang bermakna, dan asesmen yang objektif sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran di perguruan tinggi. Selanjutnya, marilah kita simak cuplikan video pengajaran dengan pokok bahasan dampak kebijakan publik dan konsesi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini lumayan terik ya harinya ya. Iya. Udah pada makan siang udah belum ya? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Tapi nanti usahakan fokus ya di perkuliahan hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing dulu ya. Mungkin bisa dimulai dari keyakinan kita. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Selesai. Oke. Kita bertemu kembali ya di mata kuliah ini, mata kuliah hukum adat. Ya. Pertemuan lalu di pertemuan 6 kita sudah membahas ya. Kemarin kita sudah panjang lebar berbicara tentang sumber-sumber kebijakan-kebijakan yang ada dari hukum adat yang itu bisa dijadikan dalam sumber pembangunan hukum di Indonesia. Nah, kiranya bahasan-bahasan minggu lalu itu apakah bisa diterima ataukah ada yang ingin perlu kita diskusikan kembali? Cukup sepertinya ya, atau seperti apa? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup dulu, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bapak mengulas sedikit kembali bahwa pertemuan kemarin itu nanti ada kaitannya dengan pertemuan kita hari ini di pertemuan ke-7 ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas itu bagaimana sih kebijakan dalam pembangunan hukum nasional yang tadi dalam hukum adat gitu ya. Itu kan kalau menurut di Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan dengan jelas sudah bahwa pembangunan reforma hukum agraria itu tetap diakui dan didasari dari adanya hak-hak masyarakat adat sepanjang masih ada ya. Nah, itu inti dari pertemuan kemarin itu. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan ini di pertemuan 7 ya. Nah, jadi nanti di pertemuan 7 ini kalian kalau kita lihat sesuai dengan RPS ya, ini kita dibebani adanya CPMK. Nah, yang kalian nanti bisa dapatkan itu adalah
mengetahui dan memahami dampak kebijakan publik dan konsesi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, serta nanti kita ada melakukan analisis ya, dan berpikir kritis bagaimana implementasi kebijakan hukum tanah nasional terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat. Jadi nanti kita ada diskusi sedikit ya, tentang bagaimana nanti akhirnya dampak-dampak yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah ini apakah nanti akan mendukung terhadap keberlangsungan masyarakat adat atau seperti apa? Nanti kita akan ada diskusi seperti itu, ya. Nah sebagai penghantar kita harus tahu dulu nih. Tadi kan kita akan membahas masalah dampak ya. Apa dampaknya dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap keberadaan atau keberlangsungan masyarakat adat itu sendiri. Di antaranya ini adalah, nah ini kalau kalian lihat, ya, kalau kalian lihat ini apa nih? Kebun sawit, ya kan? Ini kebun sawit. Nah, kebun sawit atau lahan-lahan luas, tidak hanya kebun sawit ya, ada pertambangan dan lain sebagainya. Nah ini kita biasanya mengenal dengan istilah ini. Apa Soki? Konsesi. Nah, konsesi ini digambarkan sebagai apa? Misal ini contoh ya. Ini adalah kebun sawit. Nah, pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan tertentu. Kalau di sini kan contohnya sawit. Nah, izin-izin besar yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak perusahaan dalam tempo waktu tertentu, nanti apakah melalui HGU ya, hak guna usaha, untuk mengelola lahan, mengolah, memproduksi, ya, hingga menghasilkan. Nah, kalau ini masuk dalam program pemerintah ya tentu nanti ini adalah berimbas kepada pendapatan negara. Nah, seperti itu. Apa tujuan dari adanya konsesi? Adalah untuk pembangunan ekonomi nasional. Ya, untuk pembangunan ekonomi nasional. Nah, yang dimaksudkannya dalam pembangunan ekonomi nasional, kalau ini masih bersinggungan tadi dengan yang namanya adalah hukum adat, tentu harusnya pembangunan ekonomi nasional yang mendukung keberadaan masyarakat adat. Nah, kita beranjaknya dari situ tuh. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan nantinya, apakah dengan adanya program konsesi ini keberlangsungan masyarakat adat itu tetap diakuikah atau malah bisa saja masyarakat adat akan kehilangan haknya terhadap tanah ulayat atau tanah adat? Kiranya arahnya ke situ bisa dipahami dulu atau tidak? Bisa ya. Nah, contohnya ini adalah tumpang tindih lahan. Tumpang tindih apa? Tentu adalah dokumen legal berupa sertifikat tanah. Ya. Nah, kemudian di sini ya, tumpang tindih dengan wilayah yang sudah lama menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan masyarakat adat. Kalau kita ketahui bahwa masyarakat adat itu kan dia tumbuh hidup gitu ya, beraktivitas itu kan di tanah adatnya. Dari mulai dia bekerja untuk penghidupannya gitu kan, masyarakat adat itu kan biasanya apa sih, bercocok tani, berkebun gitu kan, memanfaatkan lahan tanah adat. Kemarin sudah kita bahas juga bagaimana gambaran tanah adat. Tentu tanah adat adalah tanah yang ditempati secara turun-temurun, ya, selama keberlangsungan itu ada. Jadi bukan hanya unsur tanahnya saja yang ada, harus dibarengi dengan adanya aktivitas apa yang ada di tanah adat itu, supaya tetap diakui oleh negara. Dan juga di dalam produk Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 1960, ya, harus ada tanahnya, harus ada keberlangsungannya, aktivitasnya, ya. Nah, selanjutnya, nah ini penting juga untuk kita ketahui, ada yang namanya pilar-pilar hukum tanah nasional. Di sini dikatakan hukum tanah nasional ini masih sangat berkaitan erat dengan adanya hak-hak masyarakat adat, karena tadi di awal sudah Bapak
sampaikan ya, kadang ada permasalahan tumpang tindih hak pengelolaan oleh negara itu yang bersinggungan langsung dengan hak masyarakat adat. Ya. Nah, di sini ada Undang-Undang 1960, Undang-Undang Pokok Agraria, yang mengakui hak ulayat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ini dasar utama. Ya. Tanah ulayat diakui dan ada sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, kalau kita coba mengulas, kita coba berpikir kritis gitu ya. Di sini kan jelas nih, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Berarti yang diwadahi oleh pemerintah misalkan tadi terhadap pelaksanaan konsesi itu tentu pasti tidak bertentangan. Hasil perkebunan untuk apa? Bisa jadi dilakukan untuk pembangunan hasil dari perkebunan tersebut. Ya. Nah, lain persoalan nanti misalkan terjadi konflik dari adanya konsesi tadi, ada saja 1, 2, 3 kasus yang ternyata ini bertabrakan dengan hak masyarakat adat. Tadi yang dikatakan adalah tumpang tindih. Ya. Nah, kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2013, sebuah terobosan besar yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Nah, ini membuka jalan pengembalian hutan. Ya. Kalau kita mendengar nama hutan ini, kan biasanya ini lahan yang sangat luas. Ya. Nah, apakah di hutan ini ada aktivitas atau tidak? Apakah ini hutan negara? Apakah ini hutan adat? Gitu ya. Nah, kemudian melalui Permen BPN nomor 14 tahun 2024, peraturan baru yang mempermudah proses pencatatan dan pendaftaran tanah ulayat. Ya, bahkan tanpa harus menunggu penetapan masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Jadi ada proses administratif ya, dari penetapan tanah ulayat. Nah, berkaitan dengan tanah ulayat, ya, masih berkaitan dengan tanah ulayat. Kiranya ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Ya, siapa? Mbaknya ya? Ya, saya mau bertanya Pak. Ya. Dari semester berapa? Dari semester 6 ya? Iya. Okay. Saya mau bertanya, bagaimana jika adanya tumpang tindih sertifikat tanah yang dikuasai negara, seperti contohnya itu HGU dengan hak ulayat yang melekat pada masyarakat adat. Oke, pertanyaannya bagus ya. Ketika ada terjadinya tumpang tindih penguasaan tanah yang tadinya mungkin ini adalah melalui HGU, di sana terdapat aktivitas perkebunan gitu misalnya. Nah, ternyata di sana juga ada penguasaan hak atas tanah dari masyarakat adat yang dikatakan tadi adalah tanah ulayat. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Gitu ya. Tadi melalui Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sudah dikatakan dengan tegas bahwa sepanjang ada tanahnya, ada aktivitasnya, ini masih diakui oleh negara sebagai tanah ulayat. Ya kan? Nah, terhadap persoalan-persoalan yang demikian itu tidak lantas melulu kita langsung menyelesaikan melalui jalur hukum. Ada yang namanya jalur non litigasi, melalui pihak-pihak yang menang terhadap permasalahan pertanahan. Misalkan dicari tahu dulu ya permasalahannya. Kalau tadi memang kita harus datang ke BPN, nah kita telusuri dulu. Apakah di situ memang ada keberadaan HGU misalkan, ataukah ini ada tumpang tindih antara HGU dengan hak ulayat? Nah, itu bisa dicari tahu. Batasannya seperti apa? Ya. Nah, bahkan nanti bisa dilakukan mediasi antara tokoh adat ya dengan pihak pemerintah. Bagaimana menyelesaikan ini? Nah, itu biasanya selalu diupayakan. Jadi tidak langsung harus dilakukan penyelesaian di pengadilan. Nah, diupayakan dulu melalui jalur-jalur non litigasi. Ya. Nah, kemudian dari yang telah Bapak sampaikan tadi, misalkan tadi adalah konsesi, tentu ini nanti akan memiliki dampak-dampak, ya, ada dampaknya. Jadi pemerintah melakukan konsesi itu ada tujuan maksud yang baik,
Nah, namun dari pelaksanaannya tentu pasti akan ada dampak ya. Ya kan? Apakah itu dampak yang baik ataukah yang tidak baik gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu sekarang Bapak minta dengan kalian ya. Kalian kan ini lumayan nih, ada beberapa orang yang hadir gitu ya. Nah, kalian coba diskusikan. Gitu kan? Kita lihat beberapa kasus pertambangan, kasus-kasus banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah adat ini. Nah, kiranya dari kebijakan-kebijakan pemerintah dengan adanya mengeluarkan HGU tadi, apa sih dampaknya untuk masyarakat adat? Ada tidak? Ya kan? Ada permasalahan tidak atas kebijakan konsesi yang dikeluarkan pemerintah terhadap masyarakat adat? Dampaknya untuk masyarakat adat itu seperti apa? Nah, ini yang harus kita pahami, kita kritisi, dan kita kalau perlu bagaimana sih cara solusinya gitu ya, mencari solusi atas permasalahan-permasalahan ini. Tapi sebelum mencari solusi atas permasalahan itu, nanti kita ketahui dulu dampaknya, apakah dampaknya lebih banyak yang buruknya ataukah lebih banyak yang baik. Ya. Mungkin bisa langsung saja ya kalian ya, bisa ya, kalian langsung cukuplah ini dengan kawan-kawannya saja, ini dengan kawan-kawannya bahas dan diskusikan apa dampaknya. Oke, ini kelompok 2 nih. Iya, Pak. Bisa dipahami tadi tugasnya ya? Bisa, Pak. Nah, ini masih proses atau seperti apa nih pengerjaannya? Masih proses, Pak. Ada kendala? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi nanti apakah itu nanti dikaitkan misalkan dengan UUD 45, kalian lihat pasal 28 itu tentang keberlangsungan masyarakat adat. Kemudian nanti bisa juga kalian lihat itu di Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Iya, Pak. Ya. Nanti lihat di situ. Dikaitkan Iya. ya oleh pasal-pasal. Oke. Terima kasih. Iya, Pak. Masih. Oke. Sepertinya cukup sudah ya. Udah 15 menit ya, 20 menit hampir ya berlalu. Kiranya cukup nih untuk disampaikan hasil dari diskusi kalian tadi yang Bapak mintakan ya. Coba nih kelompok 1 bisa diwakilkan, siapa yang mau perwakilan untuk menyampaikan hasilnya? Saya, Bapak. Panes ya. Oke. Silakan Panes. Diri Panes ya, diri. Ya. Silakan. Sampaikan hasilnya. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah kebijakan publik dalam hal ini adalah berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan konsesi berkenaan dengan izin usaha pengelolaannya, seperti izin hak guna. Dalam fakta di lapangannya seringkali memberikan berbagai dampak multidimensi terhadap eksistensi masyarakat adat, yakni yang pertama memberikan dampak negatif, yaitu konflik pertanahan yang menyebabkan perampasan dan penyusutan wilayah adat. Yang kedua, kehilangan ruang hidup dan sumber daya bagi masyarakat hukum adat. Yang ketiga, dekonsolidasi sosial budaya. Yang keempat, kriminalisasi bagi masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan konflik agraria. Yang kelima, reduksi partisipasi publik yang menyebabkan kemerosotan ekonomi masyarakat hukum adat. Yang keenam, erosi identitas budaya dan kearifan lokal. Dan yang terakhir, kerusakan wilayah di sekitar wilayah masyarakat hukum adat. Terus ada dampak positif, yaitu yang pertama pengakuan formal, yang kedua perlindungan secara legal wilayah masyarakat hukum adat, dan yang terakhir potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, terima kasih Vanes. Gimana? Bisa dimengerti kiranya ya? Nah, itu tadi adalah dampaknya. Ya, banyak dampaknya ya. Tadi ya ada dampak hukumnya, bahkan sampai ke dampak sosial masyarakatnya. Ya. Jadi memang keberlangsungan masyarakat adat itu pasti akan nanti ada dampak baiknya, ada dampak buruknya dari adanya konsesi. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasi dua kelompok ini. Ya. Nah, jadi tadi dari hasil diskusi kelompok kalian gitu ya, dari pertemuan hari ini
bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Ya, tadi dampak sudah disampaikan juga oleh kelompok PANES ya. Nah, terhadap keberadaan masyarakat adat ya. Nah, ini perlu adanya sebuah perlindungan hukum supaya masyarakat adat ini tidak dirugikan dengan adanya program-program konsesi oleh pemerintah ya. Nah, yang pertama ini adalah melakukan sebuah percepatan pengakuan. Pengakuan yang dimaksudkan di sini adalah tadi pengakuan keberadaan tanah adat. Nah, di aturan mengharuskan adanya unsur pihak pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu sebenarnya harus mengetahui jika ada di daerahnya itu yang termasuk tanah-tanah adat. Dan Pemda itu diharuskan membuat produk hukum untuk melindungi keberadaan tanah adat. Ya. Nah, kemudian ada pemetaan. Ini mendukung masyarakat adat melakukan pemetaan untuk data yang lebih akurat dan diakui. Tanah adat ini kan lama adanya. Nah, zaman dulu belum sebagus ini pemetaan tanah-tanah itu oleh instansi pemerintah, oleh BPN tadi. Nah, ini sebaiknya ada pemetaan ulang. Jadi jelas terarah, oh ini adalah wilayah tanah adat supaya bisa didaftarkan tadi. Maka wilayah ini harus jelas dulu di batasnya yang mana, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah prinsip persetujuan. Setiap izin konsesi harus didasari oleh prinsip persetujuan tanpa paksaan. Unsur-unsur pemerintah, unsur-unsur pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak tokoh adat ini harus dilibatkan. Ya, dilibatkan dalam apa? Sebelum dilakukan konsesi itu ada perundingan dulu. Terlebih lagi misalkan di lokasi itu seperti banyak kasus ya di kita ini kan ada di wilayah Kalimantan Tengah. Kemarin juga sempat riuh secara nasional juga kasusnya, gitu ya. Atas beberapa konflik di wilayah Pegunungan Kaki Meratus di daerah Hulu Sungai Tengah. Nah, itu kan konfliknya dengan masyarakat adat. Akan adanya konsesi daerah pertambangan di sana. Nah, itu yang harus dicari tahu. Siapa tahu ini tanah adat, ini ada keberlangsungan masyarakat adatnya. Nah, ini yang harus dijaga. Ya. Jadi kalau kita tarik garis besarnya bahwa negara ini masih mengakui keberadaan masyarakat adat seperti yang tertuang di dalam UUD 45 pasal 28. Ya, tapi harus diingat tidak hanya ada wilayahnya, namun ada kelangsungannya. Dan ini tentu adalah berlangsung secara turun temurun. Nah, mungkin kiranya itu ya dari pertemuan kita hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum kita usaikan? Cukup ya. Nah, di bagian nanti ini ya, kalian selesai pertemuan ini harus ada yang kalian olah, kalian pikirkan kembali. Ya. Sesuai dengan rujukan kita di RPS akan ada penugasan. Nah, dari Bapak kalian buat sebuah makalah. Tadi kan sudah ada nih permasalahannya Bapak gambarkan ini kasus sawit ini. Nah, itu contohnya. Permasalahannya ada contoh kasusnya apa? Kalian buat analisa hukumnya. Ya, kalian buat analisa hukum dengan didasarkan menggunakan pasal-pasal. Misalkan kalian kaitkan dengan undang-undang pertambangan misal ya. Jadi dalam analisa hukum tugas yang kalian buat itu tidak hanya berdasar opini belaka ya, kita ini mahasiswa prodi hukum gitu ya. Jadi harus berdasar pasal apa yang ingin dijadikan acuan atas asumsi kalian, atas pendapat kalian. Jangan hanya berdasarkan logika. Jadi harus berdasarkan faktanya, ada dasar hukum. Oke? Kiranya penugasannya jelas ya, bentuknya ya. Adalah makalah ya. Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa dipahami dan ada manfaat nanti di depan. Ya. Sebelum kita usaikan pertemuan ini, kita ucap alhamdulillah dan bisa kita akhiri dengan Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.